Sobat Kuak, perkenalkan saya Dr. Gigita Devina. Saya pertama kali mengenal Kuak dari SDK Santo Yosef Lumajang yang juga membimbing saya untuk dapatkan salah satu medali dari OSK 2009. Dari Kuak, saya mengenal banyak sekali informasi menarik seputar sains dan teknologi, khususnya tentang betapa hebatnya tubuh manusia. Jadi, bisa dibilang bahwa Kuaklah yang memperkenalkan saya terhadap bidang yang saya tekuni sekarang. Jadi, terima kasih Kuak. Sejak tahun 2013, kelas Lentera Quark hadir untuk menjadi lentera bagi pendidikan di Indonesia. Berdiri di bawah bendera Quark Internasional, kami terus bertumbuh untuk mengembangkan program pendidikan dengan fokus pengembangan profesional guru dan sekolah, pendidikan perubahan iklim, pendidikan sains, dan publikasi sains. Kami hadir dengan visi sebagai institusi terdepan dalam penyedia sumber belajar inovatif dan layanan dukungan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan global. Proses ini kami lakukan dengan melihat kebutuhan siswa, guru, dan sekolah agar mendorong semua yang terlibat untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Kelas Lentera hadir untuk membangun paradigma pembelajaran yang berpusat pada pembelajar melalui proses inquiry. Mengembangkan kecakapan pedagogi untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakter lingkungan, sekolah, konten, dan peserta didik. Mendorong guru untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam pembelajaran sebagai upaya mengembangkan potensi daerah. Mendorong guru mengembangkan sekolahnya menjadi pusat modern lingkungan kebudayaan dengan membentuk jejaring lokal bersama orang tua, masyarakat, atau pemangku kebijakan. Semua upaya ini dapat kami lakukan berkat adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, baik institusi pemerintahan, mitra kolaborasi, mitra internasional, dan universitas. Kami memilih berdampak untuk Indonesia melalui program pendidikan. Di 72 kota kabupaten di Indonesia, kepada 165 sekolah, 1.555 guru, 20.000 orang tua. Sejak tahun 2013, kami telah menerangi pendidikan di Indonesia dengan mengembangkan lebih dari 20 program, di antaranya STEM Exhibition Project, pengembangan klub sains di sekolah dasar, program perkusi, penguatan inquiry, literasi, dan numerasi, PAUD dalam play-based berinquiry, program parenting PAUD, program social emotional skills dalam budaya inquiry, program Satria, keterampilan forsis dalam inquiry bermakna, program Farm to Table di Sumba Barat Daya, program pepohonan, pendidikan lingkungan hidup untuk kelestarian hutan rawa gambut, program pengembangan proyek SDGs, program profiling guru dan siswa. Kami juga menghasilkan produk-produk pendidikan dalam bentuk buku maupun media digital. Mari bersama menyalakan lentera untuk Indonesia. Lebih baik menyalakan lentera daripada mengutuk kegelapan. Ini Bu, dia lagi Zoom. Semua berawal dari sini. Apa yang dinikmati hari ini adalah hasil dari benih yang ditanam di masa lalu dan akan terus berbuah di masa depan. Itulah kenapa bicara masa lalu,
kini dan nanti menjadi sebuah kesatuan. Semua penting buat kita. Ya, kita. Sama halnya dengan bakti yang kita lakukan. Jejaknya bisa kita rasakan hari ini. Apalagi kalau dijaga bersama, masa depan bisa menjadi lebih cerah. Dari sebuah bakti, lebih banyak pendidik di berbagai penjuru negeri bisa mengantarkan putra-putri bangsa untuk mengejar dan mewujudkan mimpi-mimpi mulia. Mereka tumbuh kuat, berdiri tegap, menjadi fondasi bangsa yang lebih hebat lagi. Dengan bakti, maju itu jadi milik semua. Makin banyak yang saling rangkul, makin banyak warga Nusantara yang bisa ambil bagian dan jadi lebih unggul. Dan melalui bakti, kita bisa sama-sama berusaha untuk merawat dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua. Demi kehidupan kita dan generasi yang akan datang. Karena yang hidup di tanah air ini bukan cuma kita sendiri. Memeliharanya bersama membuat kehidupan ini jadi lebih menyenangkan. Dari bakti setitik, lama-lama jadi bukti yang terus ada sampai nanti. Sampai nanti, sebentar. Cerita tentang bakti belum beres sampai di sini dan memang tidak akan pernah selesai. Karena kita akan ciptakan lebih banyak jejak bukti bakti bersama-sama. Jajan sih boleh saja, sisihkan buat nabung. Belanja sih boleh saja, tak lupa nabung. Bing bang bang, yuk kita ke bank. Bang bing bung, yuk kita nabung. Tang ting tung, hey jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung.
pagi. Pagi. Wah, Pagi, selamat pagi. masih ramai ya. Semangat banget nih untuk menjelang awarding di jam 2 nanti ya. Hari ini kita banyak banget sesi-sesi ya. Ada 3 sesi di pagi ini ya. Harapannya bisa eh, membantu orang tua, Bapak Ibu guru, dan juga adik-adik ya untuk mempersiapkan diri ke awarding nanti jam 2 ya. Di sini kakak tidak sendiri ya, ditemani oleh bintang tamu ya. Dan juga ada adik-adik rupanya yang hadir juga bersama ayah dan bundanya ya. Tidak apa-apa, bisa bergabung ayah dan bundanya mendampingi juga karena sesi kali ini OSK Talk-nya sangat penting ya buat adik-adik. Aku berani mempersiapkan masa depanku sejak dini ya. Kakak mau panggil bintang tamunya kakak ya hari ini. Namanya Ibu Dian atau dipanggil Kak Dian ya supaya lebih awet muda lagi ya. Kak Dian dari BCA ya, beliau adalah Asisten Vice President dari BCA. Kak Dian, boleh kita pin juga ya, kita undang ke stage-nya. Boleh sambil adik-adik mungkin menyiapkan cemilannya ya, minumannya. Tadi dari sesi ayah bundanya udah ngerjain soal OSK Mini ya, mungkin udah wah anak saya ternyata luar biasa ya, adik-adik luar biasa semuanya. Jadi sekarang kita mau ada sesi ini khusus buat adik-adik yang berani mempersiapkan masa depan sejak dini ya. Eh, Tadi adik-adik juga ada yang sudah mungkin menyapa kakak ya. Sekarang kakak mau sapa lewat kolom chat mungkin ya. Kolom chat boleh nggak ditulisin adik-adik ini dari daerah mana atau dari sekolah mana ya. Sambil juga Kak Dian di sini memperkenalkan diri juga ya. Kak Dian boleh memperkenalkan diri, silakan. Halo, selamat pagi adik-adik, mama papa yang mendampingi dan kakak-kakak semuanya. Nama saya Dian, panggil saja Kak Dian ya. Oke. Terima kasih Kak Dian ya. Sehari-harinya Kak Dian bekerjanya ngapain aja Kak? Boleh diceritain mungkin sama adik-adik di sini. Iya, jadi kalau sehari-hari nih kakak saat ini bekerja di satu bank besar Indonesia namanya Bank Sentral Asia atau orang suka bilangnya BCA. Nah, jadi di sini kakak membantu teman-teman, nasabah, juga masyarakat untuk bisa mendapatkan perluasan pendidikan yang lebih baik dan kita sama-sama membangun Indonesia dari sisi pendidikan. Jadi BCA bukan cuman sekedar kumpulin uang aja nih Kak, bukan cuman buat nabung aja nih Kak, tapi BCA juga berbagi kebaikan melalui program-program Bakti BCA. Salah satunya kelas hari ini kita akan sama-sama sharing nanti gimana kita mempersiapkan masa depan kita sejak dini. Gitu Kak Melisa. Oke, keren banget Kak Dian ya. Nah, mungkin adik-adik juga sudah sering lihat ya, ada cabang BCA di sekitarnya adik-adik, mungkin sudah pernah menabung di BCA ya, sama orang tuanya mungkin. Nah, hari ini Kak Dian khusus ya, bersama adik-adik yang luar biasa, adik-adik finalis, kolaborator, ayah bunda, dan bapak ibu guru akan bercerita, berdiskusi tentang literasi keuangan ya. Nah, sebelum kita mulai ya, kakak punya satu pertanyaan, Kak Dian, boleh tolong pollingnya. Oh, Kak Dian yang kuat. Maaf. Kalian ketika boleh tolong pollingnya, boleh nggak tolong diisi ya? Seberapa tahu sih sahabat pop tentang literasi keuangan ya? Oke, silakan boleh diklik salah satunya ya. Wah, ada yang sedikit tahu, cukup tahu, sangat tahu ya. Wah, luar biasa ini banyak. Waduh, ternyata masih banyak yang tidak tahu atau baru sedikit tahunya. Pas banget ya hari ini kita langsung sesi bersama Kak Dian. Oke, nah di kolom chat juga kakak mau menyapa ya adik-adik dari Medan, ada dari Pematang Siantar, ada dari Bintaro, ada dari Jakarta, Yogyakarta, ada dari Tangerang, ada dari Jawa Timur, Surabaya, Banyuasin, Sumatera Selatan, Malang, Probolinggo, wah, Madura, Riau.
Medan, dan Sampit di Kalimantan Tengah ya. Wah, luar biasa ya. Semuanya semangat banget pagi-pagi hari Sabtu lagi liburan sekolah ya. Masih ikut kelas bareng sama Kak Dian ya. Oke, Kak Dian nih ternyata dari pollingnya ya ada 18% yang masih belum tahu ya tentang literasi keuangan. 36% masih sedikit tahunya, terus ada yang cukup tahu 32% yang udah tahu dan sangat tahu baru 7% nih. Jadi pas banget kali ini kita langsung berikan kesempatannya sama Kak Dian. Silakan Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Melisa. Oke, adik-adik sudah siap kita mau mendengarkan cerita dari kami di sini tentang gimana kita perlu mengelola nanti uang kita. Mungkin adik-adik punya uang jajan, dikasih uang saku ke sekolah dari orang tua. Lalu kita harus apakan nih uangnya? Nah, tapi nih kelihatannya masih ada yang belum fokus nih. Oh iya, hari ini Kadian nggak sendirian karena Kadian ini ditemani oleh satu sahabat nih. Ada teman Kadian yang ada di sini. Nih, dia mulai ngintip-ngintip nih. Et, 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 et. Dia malu-malu. Coba kita panggil dulu. Et, siapa itu? Dia malu teman-teman. Nih ada ada siapa nih? Ada Isaya, ada Kellen, Abinaya, ada Erlene. Ih, ayo coba Iya. dipanggil. Namanya Bambi. Hai Bambi. Hai Bambi. Halo Bambi. Mana Bambinya? Selamat pagi adik-adik teman-teman aku. Halo semuanya. Say hi to Bambi. Hai Bambi. Hai Hai. Hai Bambi. Bambi. Hai Baby. Hai Bambi. Hai, Ya, hai Bambi. good morning. Hai Selamat Bambi. pagi. Nah, Bambi katanya, kenapa Bambi? Oh, Bambi mau nyanyi. Siapa yang mau nyanyi sama-sama dengan Bambi? Angkat tangannya. Yang mau nyanyi sama Bambi, angkat tangannya. Oke, yang mau sekarang kita berdiri ya sama mama, papa, sama ayah, bunda. Jangan kemana-mana, berdiri saja di tempat. Kita mau bergerak dulu. Bambi mau nyanyi lagu apa, Bambi? Wah, Bambi bisik-bisik terus nih. Dia mau menyapa katanya. Nyanyinya lagunya tentang Ayo kawan kita bergembira. Lagunya gini. Gimana Bem lagunya? Halo kawan, kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu ting-ting. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 lalu yang duduk. Bisa? Bisa. Ulang ya, kita berdiri ya semua ya. Ayo Bem, kita mau tepuk tangan sama-sama. Ayo teman-teman semua adik-adik kita berdiri lalu kita tepuk tangan dulu ya. Gimana kalau tepuk tangannya? Prok, prok, prok. Gitu ya. Siap? Satu, dua, tiga. Halo kawan, kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Ting, ting, ting. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Lalu kita Tetap berdiri. boleh tetap Sekali lagi berdiri. ya. Sekali lagi ya, tetap berdiri ya. Lebih cepat. Halo kawan, kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Duduk yang manis. Ya, ore. Semuanya udah duduk ya. Bambi hari ini akan nemeni Kak Dian untuk bercerita dan kita akan sama-sama nanti ada nonton videonya. Oke, sudah siap semuanya? Kita saksikan ya. Kak Dian akan Iya. sedikit sharing. Lagi dicari. Bambi mau mau nonton sambil duduk boleh ya? Aku turun dulu. Dadah teman-teman.
Dadah. Dadah. Belum masih ada nih. Tidak kuliah kan? Penting loh. Oke, baik. Selamat pagi adik-adik, mama papa semuanya. Hari ini bersama Kak Dian, kita ada di acara OSK Talk. Aku berani menyiapkan masa depan sejak dini. Oke, nah kakak mau tanya nih, adik-adik, kalau punya uang yang cukup, barang apa sih yang pengen adik-adik beli? Coba kalau punya uang nih, pengen beli apa sih? Coba dong tulis di kolom chat. Mama Papa boleh bantu ya kalau adik-adiknya belum bisa. Oke, ada. Saya sambil baca ini ya, Kak Dian ya. Ada yang Boleh. mau baca. Tablet, rumah, HP, Wah, LM. Ini maminya ini kayaknya ini LM. maminya apa dedeknya? Barbie, buku, ada yang ditabung. Wah, nggak mau beli apa-apa nih ditabung. Luar biasa. Ditabung. Ini Terus mau eh, diapain Peter Ivan dia lagi? mau beli LM juga. Ada. Isaya mau beli Oh, HP. Lina mau beli kartu. Kartu apa nih? Kartu Pokemon. Kansa mau beli laptop. Aga mau beli HP. Elvinta hmm. HP juga. Waduh, Kadit Wah, mau beli saham. Kak, waduh, keren banget ya adik-adik zaman kita sekarang zaman luar biasa. sekarang ya. Ada handphone. Aduh, Hasiana ada yang mau beli mall. Hah? Mall yang langsung dibeli. Asik, nanti aku mau datang ke mallnya Isyana. Mm-mm. Waduh, oke. Tabung buat Sekarang jajan, laptop, semuanya kayak semuanya pengen macem-macem ya Kak Melisa ya. Pasti ada yang pengen buku, pengen tablet, pengen beli laptop, mau juga ditabung gitu ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih? Seneng loh rasanya kalau kita bisa beli sesuatu dengan uang kita sendiri. Mama Papa juga pasti bangga nih kalau adik-adik bisa beli sesuatu dengan uang sendiri. Caranya gimana, Kak? Ada yang tahu nggak ya caranya gimana? Nah, selain minta dan dikasih dari mama papa, kalau adik-adik punya uang saku, adik-adik betul. Fani bilang bisa ditabung, Menabung. Kiandri juga bilang ditabung. Waduh, ini Hasiana, mami suruh kerja katanya. Ya, nanti kita lihat ya, adik-adik kan masih sekolah nih, belum bisa bekerja. Jadi gimana ya caranya ya? Nah, adik-adik kita harus belajar yang namanya menabung. Coba bilang sama mama papanya, bilang sama bundanya, menabung. Menabung. Iya, kita belajar menabung hari ini. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menabung dari hal-hal yang kecil, yang sehari-hari yang kita bisa lakukan. Wah, ini Ahmad Ismail sudah menabung nih katanya nih. Wah, uangnya udah banyak kali ini ya Ismail ya. Oke, gimana caranya menabung? Yang pertama, kita bisa berhemat loh. Dengan cara misalnya kalau kita beli snack-snack nih harganya 2.000, beli minuman di warung setiap hari pasti aku ke warung Kak, minta uang dari mama, aku jajan, beli makanan ringan, beli snack-snack 2.000, beli minumannya 2.000, ada 4.000 loh aku bayarnya ke warung. Nah, adik-adik, kalau satu hari teman-teman ini adik-adik jajan 4.000, kalau satu minggu itu kan udah 7 hari ya, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000. Kalau udah 7 hari itu nanti jadi 28.000 loh. Kalau satu bulan gimana, Kak? Kalau satu bulan itu ada 30 hari kan? Jadi kalau satu minggunya 28.000, dalam satu bulan tuh ada 4 minggu. Jadi ada 120.000. Wah, banyak ya uang 120.000 ya. Kalau satu tahun, wah bisa jadi 1.460.000. Banyak kan? Itu uang yang kita jajankan dari hasil kerja orang tua kita hanya untuk beli makanan. Tapi kalau kita bisa menghemat, oh di rumah mama udah masak. Di rumah juga ada kok kue-kue dan snack yang dibeli di supermarket. Udahlah aku nggak usah jajan, uangnya aku simpan saja. Halo adik bisa menyimpan selama 1 tahun ataupun nggak usah 1 tahun deh, 1 minggu dulu. Teman-teman adik-adik ini bisa menghemat sekitar 28.000. Kalau setahun banyak sekali ya. Nanti kalau uang 1 jutaan bisa beli apa nih?
Kira-kira macam-macam tuh tadi. Bisa beli beli tablet bisa, beli buku yang banyak bisa, beli mainan-mainan bisa. Nah, gimana tipsnya nih supaya uang jajan kita itu nggak dipakai? Jadi adik-adik usahakan membawa bekal makanan dari rumah ya, yang bunda udah masak, jangan jajan lagi, kita kenyangkan dari yang dibawa dari rumah. Lalu jangan habiskan uang makannya, uang saku kita hanya untuk beli makanan. Jadi uang itu bisa macam-macam loh. Kalau kita bisa simpan, nanti kita bisa beli apa yang kita inginkan. Nah, sebaiknya nih kalau mau pergi-pergi nih, mau jalan-jalan ke taman bermain, mau pergi ke mall, atau mau pergi kemana nih? Nah, kalau Bunda suruh makan dulu di rumah, kita makan dulu. Supaya apa? Supaya perut kita sudah kenyang, jadi nanti kalau di mall lihat makanan nggak kelaparan. Jadi sebaiknya kita makan dulu, supaya perginya nanti tinggal main aja, tinggal jalan-jalan aja, gitu. Uangnya bisa disimpan. Nah, terus sebelum kita beli sesuatu nih adik-adik ya, kita harus tanya nih ke diri kita, eh ada gunanya nggak nih kalau kita beli mainan ini? Kita kalau lihat kalau jalan-jalan kan, lihat abang-abang kalau jual mainan, mau yang itu, mau yang ini, mau yang itu, mau beli mobil-mobilan, mau beli boneka, mau beli bola. Padahal di rumah udah ada. Tapi kan yang di rumah warnanya beda sama yang ini. Nah, tapi manfaatnya sama. Kalau manfaatnya masih sama, lebih baik uangnya disimpan aja, tidak usah dibelanjakan untuk mainan yang sudah pernah ada. Atau kita harus berpikir, butuh nggak ya mainan ini? Saya mau beli bola nih, yang di rumah bolanya sih warnanya kuning. Kalau ini merah, lebih bagus bolanya, lebih besar dari yang di rumah. Tapi kita butuh nggak ya? Hmm, sebenarnya kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Nah, kalau kayak gitu kita pikir-pikir, jangan dibeli. Kita lihat saja, kalau sudah punya, wah kita bersyukur di rumah sudah ada. Jadi tidak usah kita beli-beli terus, gitu ya. Nah, pertanyaannya lagi, harus sekarang belinya? Harus sekarang juga? Kalau tidak mau apa kalau tidak ada mainan itu atau tidak ada benda itu, kira-kira kita masih bisa beraktivitas enggak? Kita masih bisa sekolah enggak? Nah, kalau jawabannya masih, berarti bisa ditunda. Tidak usah dibeli sekarang. Uangnya bisa kita simpan. Nah, yang berikutnya, gimana sih caranya kita mengatur uang kita? Nah, kita harus bisa nih, ada yang ditabung, ada yang diamalkan, ada yang bisa dibuat jajan. Berapa sih yang harus saya tabung? Berapa sih Kak yang harus saya amalkan? Ngerti nggak amalkan? Amal tuh kita harus memberi, berbagi, bersedekah kepada orang lain. Itu namanya beramal. Nah, berapa yang boleh saya jajan? Kan Bunda kasih saya uang 5.000. Ya ini uang saya dong untuk saya habiskan. Eh, tunggu dulu, uang itu bisa kita pakai untuk berbagai hal, tidak harus dihabiskan. Ini ya, nanti kita lihat. Tapi sebelumnya nih adik-adik, coba yuk boleh mendekat ke layar. Coba bantu Oscar untuk menabung supaya Oscar bisa beli mainan yang baru. Coba jalannya kemana? Ini Oscar. Iya. Nah, oh Oscar kumpulin uang setiap hari 1.000. Dia mau beli game, game board ini ya. Oh, Oscar harus ngumpulin uang lagi. Uangnya belum cukup. Ayo bantu Oscar kumpulkan lagi ya. Nah, uang Oscar semakin banyak nih, tapi belum sampai. Jadi kita harus terus simpan uang kita sampai nanti kita bisa simpan di dalam celengan. Nah, eh sampai Oscar sudah menabung nih teman-teman.
kalau Oscar mau beli mainan, Oscar menabung dulu. Awalnya menabung di celengan dulu yang ada di rumah. Di celengannya jangan lupa ya simpan di tempat yang aman. Karena celengan itu bisa diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Atau kita lupa taruh di mana. Nanti cari-cari di mana kemarin celengannya ya. Wah, aku lupa. Kalau punya uang di celengan, kita harus simpan baik-baik celengannya. Nah, kemana lagi nih jalannya ya supaya bisa mendapatkan video game ini? Kalau sudah menabung, kita bisa membeli uang mainan kita dengan uang yang tadi sudah kita tabung dengan cukup. Nah, sampailah Oscar bisa membeli mainannya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita pengen sesuatu, kita simpan dulu uang kita ya sebagian supaya kita bisa mewujudkan apa yang kita ingin beli. Nah, caranya gimana? Harus ditabung. Kita harus menabung nih. Menabungnya gimana sih, Kak? Kalau menabung itu, nah ini ada sebuah video teman-teman adik-adik kita akan nonton sama-sama ya. Bagaimana kita akan menabung itu seperti apa prosesnya dan seperti apa sih menabung di celengan. Namaku Andi. Keluargaku memiliki usaha bernama Toko Roti Enak. Walau ini hari libur sekolah, keluargaku tetap sibuk karena toko roti kami selalu ramai. Ini Pak Rahmat ayahku yang selalu bekerja keras hingga toko roti kami bisa sukses. Ini ibuku, namanya Ibu Titin. Ibu selalu membantu ayah mengelola toko di sela-sela kesibukannya sebagai seorang guru. Bersama kedua kakakku Bagus dan Cantik, keluarga kami mengelola toko roti enak dengan sukacita. Loh, Andi, kamu kok kerja sambil bawa-bawa celengan gitu? Apa nggak berat? Ini kan hasil Andi menabung dari uang jajan sejak tahun lalu. Andi bawa kemana-mana supaya aman, biar nggak hilang atau diambil orang. Ya, yuk kita sisihkan uangnya sebelum buka toko. Ayo. Ayah dan ibu sedang apa? Kenapa uangnya dipisahkan dari kasir? Ibu dan ayah sedang menyisihkan keuntungan dari hasil penjualan kemarin untuk ditabung dan menyisakan sebagian untuk kebutuhan hari ini. Oh, sama dong kayak Andi. Mau dimasukin ke celengan juga ya? Biar aman, sini Andi yang jagain sekalian celengannya. Ditabungnya di bank. Bank itu semacam celengan ya? Bank itu tempat ayah menabung uang. Andi mau ikut ayah ke sana sekarang? Mau! Ya, itu tadi Andi dan ayahnya akan pergi ke bank. Nah, teman-teman tadi lihat nggak di cerita film itu? Ayahnya dan ibunya menyisihkan uang harian mereka untuk dagang, untuk ditabung. Namanya disisihkan, dipisahkan. Kalau dipisahkan itu bukan menunggu sisa. Nih contohnya, punya uang jajan 5.000. Nah, adik-adik menyisihkan untuk tabungan. Kalau menabung itu di awal ya, jangan di akhir. Jadi uang yang dikasih ayah bunda disimpan. Punya uang 5.000. Adik-adik bisa sisihkan dulu
Rp1.000 untuk ditabung. Sisanya baru boleh dipakai untuk jajan. Atau dikasih uang 2.000. Disisihkan dulu Rp500 atau Rp1.000 untuk disimpan, ditabung. Baru sisanya untuk dijajankan. Kalau menabung itu prinsipnya harus disisihkan, bukan disisakan. Kalau disisakan, uang yang dibawa untuk pergi ke belanja di minimarket atau di warung, kayaknya nggak keburu deh untuk disisakan. Yang ada malah kurang, Kak, kalau kita mau beli-beli makanan di minimarket. Jadi, ingat ya, untuk menabung itu yang dilakukan adalah sisihkan, bukan sisakan. Dipinggirkan dulu, disimpan dulu, dimasukkan ke celengan dulu, baru sisanya kita jajankan. Yang- Nah, contoh nih, uang sakunya disimpan di awal, sebagian untuk ditabung. Uang sakunya 5.000, ditabungnya 1.000. Uang sakunya 10.000, ditabungnya 2.000. Kalau satu hari tadi bisa menabung 1.000, wah, adik-adik lihat nih di tabel. Kalau tiap hari menabungnya 1.000 nih. Kalau satu minggu dapat 7.000. Kalau satu bulan punya uang 30.000. Wah, ini ayah bunda pasti bangga dan bingung. Kamu punya uang dari mana? Ya, ini kan aku tabung, gitu ya. Nanti kalau uangnya dikumpulin, nanti tahun depan tunggu tahun baru bukannya setiap hari kita tabung 1.000. Nanti kalau sudah tahun baru tanggal 1 Januari kita buka tabungan kita, uangnya banyak loh. Bisa 300 ribuan. Wah, kalau uang 300 ribuan, adik-adik bisa beli apa nih? Tapi ingat, uangnya jangan hanya disimpan di celengan. Tadi ayah Andi bilang, uangnya yang aman simpannya di bank. Apalagi kalau uangnya udah bertahun-tahun. Banyak sekali loh, bisa jutaan rupiah. Nah, jangan lupa nih, satu tips kalau kita mau agar rezeki kita, agar apa yang kita punya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, kita bisa lakukan namanya beramal atau bersedekah atau kita memberi sebagian uang kita untuk orang yang membutuhkan. Uang saku bisa disimpan, sebagian untuk beramal. Contohnya, uang sakunya 5.000 tadi, beramalnya 1.000, langsung dipisahkan dari uang jajan kita. Nanti sama, kalau sudah satu minggu dapatnya 7.000. Misalnya kita ketemu orang di jalan pengemis, atau ada anak yang kelihatannya kelaparan, atau ada nini-nini, atau opa-oma, atau orang-orang yang kira-kira membutuhkan nih uang kita, dia belum makan, atau kita mau memberi sebagian uang kita, kita punya uangnya dari uang jajan kita sendiri untuk beramal. Atau misalnya kita mau menyumbangkan ke panti asuhan, kita mau menyumbangkan untuk bencana alam, misalnya nanti sebagian uang kita bisa dipakai untuk beramal. Nah, beramal itu harus kita lakukan. Walaupun tetap harus hemat, amal tetap harus dilakukan. Karena apa? Karena siapa yang suka memberi, dia akan mendapatkannya kembali atau akan menuai. Jadi kalau kita memberi kepada orang lain, lupakan. Kita tidak tahu kapan nanti Allah, Tuhan akan memberikan kembali uang itu kepada kita dengan cara yang lain. Lalu kita juga bisa menyisihkan sejumlah uang untuk memberi atau beramal. Jangan lupa ya adik-adik ya, selain kita menabung, kita juga tetap perlu beramal. Nah, kita harus lihat nih, kita punya yang namanya kebutuhan. Uang saku kita disimpan bisa untuk kebutuhan sekolah. Misalnya, beli apa ya? Kalau kebutuhan sekolah itu apa aja sih? Coba ketik di kolom chat nih. Kalau kebutuhan sekolah tuh apa sih? Contohnya, ya, Agrata buku, pena, apalagi alat tulis, pensil, beli LKS, beli tasnya betul, beli penghapusnya, penggaris.
Siapa di sini yang penghapusnya suka hilang? Siapa yang kalau pergi ke sekolah bawa pensil dua pulangnya hanya satu? Nah, kalau itu hilang kan harus dibeli lagi ya. Kita bisa tidak perlu meminta ke orang tua kita. Tuh ada yang ngaku saya kak gitu ya. Ya kalau ke sekolah nih, kalau anak-anak adik-adik nih bisa nggak tahu kemana nih alat tulisnya. Nah, kita bisa sisakan uang kita, sisihkanlah uang kita, uang saku kita juga bisa untuk membeli keperluan sekolah. Nanti kalau kita bisa membeli sendiri buku yang sudah habis di koperasi, kita bisa beli sendiri dari uang yang kita simpan untuk beli sepatu untuk sekolah naik kelas berikutnya. Wah, mama papa pasti bangga nih sama kita. Ya, jadi kita bisa simpan. Misalnya uang sakunya 5.000, kita sisihkan dulu yuk buat kebutuhan sekolah. Kita tabung ya 2.000. Kalau punya uang 10.000, kita bisa tabung nih 4.000. Nanti kalau ada kebutuhan, kita bisa beli sendiri. Oke. Nah, beda antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau keinginan itu kayak apa sih, Kak? Kalau keinginan itu manusia banyak sekali loh. Siapa di sini yang ingin jajan es krim terus? Siapa yang ingin beli permen terus? Nah, ingin itu sesuatu yang rasanya bisa memuaskan diri kita. Kita jadi senang, kita jadi happy kalau kita bisa dapat itu. Tapi sebetulnya keinginan itu belum tentu kita butuh. Contohnya nih, tadi pagi udah makan es krim, tapi es krimnya rasa coklat. Pergi lagi, pas jajan keluar, lihat es krim lagi rasa mangga. Siapa di sini yang suka makan es krim rasa mangga atau rasa stroberi? Nah, mau lagi, beli lagi. Pagi beli es krim, siang beli es krim, nanti sore jajan keluar lagi beli es krim lagi. Itu namanya nggak butuh adik-adik. Itu namanya hanya ingin. Itu adalah keinginan sesuatu yang rasanya senang kalau kita punya. Sebetulnya kalau nggak makan es krim juga nggak apa-apa sih. Nah, kita harus bisa menjaga keinginan kita. Tidak semuanya itu kita butuh. Jadi kalau mau menabung, kita harus menahan keinginan kita. Nih, kalau nanti uangnya masih ada, kita boleh untuk jajan. Tapi jajannya yang kita butuh. Jangan sesuatu yang rasanya kita hanya ingin aja. Di rumah, Bunda udah masak, udah bisa makan nasi di rumah. Tapi saya pengennya makannya di restoran. Bunda kan udah masak. Nggak apa-apa kita makan lagi di restoran. Itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Lain kalau misalnya Bunda bilang hari ini Bunda nggak masak, kita beli saja di restoran ya. Itu menjadi kebutuhan kita karena kita harus makan. Tapi juga nggak harus ke restoran sih. Kita bisa beli di mana saja. Bisa di dekat rumah, bisa di warung yang ada di jalan-jalan misalnya, atau kita bisa pergi ke tempat makan, atau kita bisa juga ke mall untuk kita bisa beli makanan. Itu tergantung pilihan kita. Kembali lagi, pilihlah yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Sama-sama makan, sama-sama kenyang, kita tinggal pilih. Lebih baik kita makan di tempat yang lebih bersih dan juga harganya tidak mahal supaya uangnya bisa disimpan buat kebutuhan sekolah. Nah, ini ya, ingat ya adik-adik ya, kita harus berhemat. Bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi keinginan kita. Kalau udah punya kotak pensil satu, jangan mau lagi beli kotak pensil yang kedua hanya karena kotak pensilnya lebih bagus. Kita tunggu sampai kotak pensil kita rusak atau tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu namanya tips untuk kita bisa berhemat. Lalu kita harus yang kedua apa? Mengatur uang kita. Caranya gimana? Tadi ya, kita menyisihkan sebagian uang saku kita untuk ditabung. Kita atur dari uang 5.000.
Yang 1.000-nya kita simpan untuk ditabung. Yang 1.000-nya kita simpan untuk beramal. Yang 1.000-nya kita simpan untuk keperluan sekolah. Nah, sisanya 2.000. Nah, kita bisa atur dengan uang 2.000 kita bisa beli apa. Ya, jangan lupa untuk menabung. Dan yang terakhir, kita harus bersyukur dan juga beramal. Nah, gimana sih Kadian caranya menabung? Menabung ada berbagai cara. Bisa menabung di rumah, bisa juga menabung di bank. Kalau menabung di rumah gimana caranya? Kita bisa beli pakai celengan, kita masukkan uangnya setiap hari ke sana. Nanti kalau sudah banyak dibuka celengannya, tunggu uangnya banyak ya, jangan celengannya baru 1 hari isi, 2 hari isi dibuka, nanti celengannya rusak harus beli lagi. Itu nggak jadi hemat. Jadi kita tabung di rumah sampai uangnya sudah setengah atau sudah penuh, atau kita kasih waktu. Nah, aku mau menabung sampai aku ulang tahun. Aku mau menabung sampai nanti Bunda ulang tahun. Aku mau beli kado untuk Bunda misalnya. Jadi kita punya waktu untuk kita menyimpan tabungan itu di rumah. Nah, tapi ingat, tabungan di celengan itu bisa hilang, bisa rusak, bisa diambil orang, bisa terbakar. Nah, lebih aman jika teman-teman adik-adik ini bisa menabung di bank. Kalau uangnya udah banyak, adik-adik bisa loh menabung uangnya di bank. Adik-adik bisa loh punya rekening di bank. Nanti ajak ayah bunda ya untuk pergi ke bank buka rekening. Nah, ayo kita semua menabung uang kita di bank. Walaupun sedikit, lama-lama akan menjadi bukit, akan jadi banyak. Ini ada satu video lagi, contoh. Tadi kan cerita tentang Ayah Budi mengajak Budi pergi ke bank. Kayak apa kelanjutannya ya? Kita lihat. Bu, semua orang di sini mau menabung. Memangnya menabung harus datang ke bank? Nabung itu tidak selalu harus datang ke bank. Bisa juga melalui agen bank atau melalui mesin setor ATM. Toko roti enak beruntung karena dekat dengan bank. Ibu dan ayah lebih suka jalan ke bank. Berikutnya, Bapak, Ibu, silakan. Nah, uangnya sudah kita tabung. Yuk kita balik untuk buka toko. Yuk! Bu, kalau bisa disimpan di meja kasir atau di celengan, kenapa harus ditabung di bank? Kalau memang mau dipisah, biar Andi aja yang simpan, Bu. Celengan Andi masih muat kok. Menabung di bank banyak manfaatnya. Kita bisa mendapatkan bunga atau bagi hasil. Selain itu, kita juga mendapatkan kemudahan transaksi seperti penggunaan ATM dan internet banking. Dan yang terpenting, aman. Aman dari pencurian, kebakaran, dan kehilangan. Jadi kita bisa tidur dan bekerja dengan tenang. Oh, jadi nggak perlu dibawa-bawa kayak gini ya? Selain itu, dengan menabung di bank, berarti ikut serta dalam membangun negeri. Karena pembangunan yang dilakukan pemerintah, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, seperti dana kebutuhan toko roti enak, merupakan perputaran uang dari dana tabungan masyarakat yang dipinjamkan kembali. Menabung juga bisa dilakukan dalam bentuk lain selain di bank, seperti menabung emas atau menabung di pasar modal. Loh, Andi mau kemana? Andi pindahin uang celengan Andi buat ditabung di bank. Kita udah mau buka tokonya, Di. Ya, adik-adik sudah lihat tadi ya, kenapa ayah Andi mengajak Andi menabung di bank? Karena kalau di bank, uang kita jadi aman, tidak akan diambil oleh
pencuri, ataupun kita lupa ada di mana taruhnya. Selain itu, uang di bank itu kalau dititipkan bisa berkembang. Ada selisih yang namanya bunga atau tambahan kelebihan dari uang yang kita taruh di bank supaya menambah uang kita bisa jadi lebih banyak. Nah, itu dananya bisa berkembang. Nah, selain itu, uangnya bisa diambil kapan saja. Pakai apa ambilnya? Pakai ATM, pakai kartu yang dipakai untuk ke mesin ATM, ngambil uang secara tunai, ataupun kita bisa pergi membeli sesuatu, membayarnya tidak perlu membawa uang cash. Kita cukup membawa kartu ATM itu dan kita bisa membayar dengan uang yang ada di dalam rekening tabungan kita. Nah, itu adik-adik. Jadi kalau nanti adik-adik punya uang sedikit-sedikit, boleh adik-adik bawa uang itu masukkan ke bank. Mulai dari berapa sih Kak menabung di bank? Uang 10.000 bisa ditaruh di bank, bisa juga uang 50.000 dan seterusnya. Jadi berapapun uang yang adik-adik punya agar aman, adik-adik bisa titipkan ke bank. Jadi bank itu apa sih? Bank itu sebenarnya adalah tempat untuk menyimpan uang. Nah, menyimpan uang masyarakat yang ada, kan nanti uangnya banyak nih. Setelah itu, bank akan memberikan fasilitas layanan pinjaman uang kepada masyarakat agar ada modal usaha atau ada uang supaya bisa orang lain berjualan. Jadi itu fungsi bank, menjadi mediasi atau menengahi, menyimpan dana masyarakat, lalu mengembalikannya kembali dalam bentuk pinjaman. Jadi adik-adik bisa menyimpan dan juga nanti kalau sudah dewasa bisa meminjam. Buat ayah bunda sudah bisa nih menyimpan dan meminjam melalui bank. Nah, yuk adik-adik, mulai dari sekarang kita tabung uang kita sedikit-sedikit. Kita berhemat uang kita, uang saku kita mulai menyisihkan, lalu kita bisa beramal, kita bisa membeli sesuatu yang kita butuhkan. Nah, jangan lupa ajak orang tuamu ke BCA terdekat kalau ingin membuka rekening. Bisa loh membuka rekening tabungan sejak kecil, cukup membawa kartu tanda KTP orang tuamu. Lalu ada kartu keluarga dan kartu identitas anak. Bersama-sama dengan ayah bunda, salah satu saja bisa membuka rekening di kantor cabang BCA terdekat yang ada di rumah kamu. Nah, bonusnya buat adik-adik semua hari ini, adik-adik bisa membaca komik. Ayo menabung di bank dengan mendownload link yang ada di layar. Nanti mungkin kakak-kakak dari panitia boleh mengcopy dan pindahkan ke room chat. Nanti adik-adik bisa melanjutkan cerita tentang menabung di bank dengan membaca buku e-komik ini. Nah, itu adik-adik jangan lupa. Ingat ya teman-teman, rajin menabung, pangkal kaya. Jadi, jangan malas menabung. Dan jangan lupa beramal. Terima kasih adik-adik. Itu kelas kita hari ini. Saya kembalikan ke Kak Melisa. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong atau kasih emot-emotnya buat Kak Dian ya, luar biasa talknya, materinya ya, ceritanya juga tadi ada Bambi, ada lagu-lagu, wah happy banget deh hari ini sesinya bersama adik-adik ya. Udah tahu tadi antara kebutuhan, keinginan, mana yang harus ditabung. Jadi kalau nabung disisihkan, bukan disisakan ya. Ini sesinya berlaku buat ayah bunda dan kakak-kakak di sini juga ya. Oke, wah udah banyak nih emot-emotnya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Dian. Sebelum Kak Dian apa namanya mau nyudahi, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh banget ya adik-adik tulis di kolom chatnya atau mungkin boleh raise hand dan tanya langsung nih ke Kak Dian. Kita masih ada waktu mungkin untuk satu atau dua penanya ya, boleh kalau ada yang mau tanya. Tadi ada pertanyaan, Kak, nama tabungan di BCA yang untuk anak apa ya? Iya, nama tabungan di BCA yang untuk anak itu bisa bergabung bersama orang tua melalui
tabungan biasa berupa tahapan BCA atau tabungan ekspresi ataupun tabunganku. Jadi itu tergantung dari biaya administrasinya yang mama papa nanti berkenan untuk membayarkannya. Jadi jangan lupa sebelum buka ditanya dulu jenis tabungannya biayanya berapa supaya nanti jangan merasa tertipu nih dari bank. Kok uang aku taruhnya lama-lama habis ya? Ternyata di situ ada biaya administrasinya. Jadi bisa rekening semua rekening untuk anak bisa dibuka. Tapi kalau yang mau yang tidak berbayar yang 0 rupiah biaya administrasinya bisa membuka tabunganku. Terima kasih Kak Dian ya. Terus tadi ada juga pertanyaan tadi mulai dari berapa ya bisa menabung di bank? 1.000 bisa. Kalau 1.000 simpan dulu ya Dik. Uangnya nanti kalau sudah terkumpul lumayan, sudah misalnya 10.000 bisa ditaruh di bank. Nanti kalau 1.000 itu nanti capek jalan kakinya, ongkosnya lebih mahal dibanding pergi ke tabungannya nanti. Titip Siap ya. dulu ke ayah bunda. Ya, titipin di ayah bundanya. Kalau mau ditambahin ayah bundanya lebih bagus Boleh lagi. juga. Biar cepat langsung ke banknya, langsung praktek. Oke. Nah, adik-adik, ada pertanyaan lagi boleh ditulis di kolom chat atau mungkin boleh rasain langsung ya. Kita boleh ngobrol. Oh, ini ada Pierre, ada dan Bunda Prinsya. Siapa dulu nih? Dua-duanya ya, kakak kasih kesempatan ya. Bunda, silakan Bunda. Ini Bunda Prinsyana. Prinsyana? Ya, silakan. Kak, aku mau nanya, Kak. Aku Oh, punya eh, apa tadi? Aku punya tabungan di BCA yang tabunganku. Nah, itu biayanya berapa ya? Soalnya kadang-kadang uangnya waktu waktu masukin lihatnya agak berkurang. oke. Terima kasih. Ini adik siapa namanya? Shana. Shana. Oke, Shana. Terima kasih Shana. Ini foto bundanya ya. Oke, siap. Makasih. Kak Dian, silakan boleh dijawab dulu Ya, pertanyaan. kalau tabunganku itu tidak ada biaya. Untuk biaya administrasi tidak ada. Setoran awalnya minimal 20.000. Nanti yang yang mengendap artinya yang tidak bisa ditarik itu 20.000 juga. Jadi adik-adik kenapa uangnya berkurang? Mungkin bisa jadi bukan karena biaya administrasinya, tapi bisa jadi udah diambil juga sih kalau sampai bisa berkurang sih kelihatannya. Nah, tapi sebetulnya tidak ada biaya dan juga biaya mengendapnya 20.000. Jadi setoran awal 20.000 itu dianggap biaya awal yang harus disimpan karena kalau biaya nilai tabungan kita nol di bank, nanti rekeningnya bisa tutup otomatis. Jadi supaya rekeningnya nggak tutup otomatis, secara sistem disimpan uangnya 20.000. Nah, itu bisa dijadikan buku yang teman-teman adik-adik terima dan juga kartu. Nah, itu biayanya 20.000. Jadi mungkin habis di 20.000-nya di awal, tapi selanjutnya seharusnya tidak ada biaya-biaya yang lain. Bahkan harusnya bertambah karena bunga di tabunganku itu lebih besar dibanding bunga yang lain. Oke, ya, terima kasih Kak Dian. Ada satu lagi pertanyaan dari maminya Pierre ya. Tadi ada Ya, Resen. Ya, silakan Mami. selamat pagi. Eh, ini kami mau mulai membiasakan apa uang saku tuh ditransfer ke rekening anak. Jadi misalkan sekarang kan bayar pakai kris, pakai apa gitu kan. Nah, untuk tabungan anak ini apa sudah bisa memfasilitasi itu? Misalkan anak dapat kartu ATM untuk anak dengan limit tertentu atau seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Terima kasih Mami. Silakan Kak Dian. Makasih Mami Pierre. Nah, memang kalau untuk tabungan khusus anak ini karena pertanggungjawabannya masih bersama dengan orang tua, Mami. Jadi kartu dan buku yang diterima itu seperti untuk dewasa. Jadi tidak dipegang oleh anaknya, kecuali memang Mami mau membuat memberikan fasilitas itu ke anak. Nah, yang bisa dilakukan kalau Mami nasabah BCA untuk tabungan minimal tahapan ekspresi di mobile banking, Mami bisa mengatur limit untuk penggunaan harian. Jadi melalui mobile MBCA nanti bisa diatur berapa limit harian yang boleh dipakai dengan kartu tersebut gitu. Nah, selain itu
pengaturannya tidak ada cara lain sih, Mami. Jadi memang harus melalui mobile banking. Oke, terima kasih Kak Dian ya. Wah, luar biasa Terima nih. kasih. Udah mulai diberikan ini ya kemandirian karena mungkin di beberapa sekolah ada yang udah pakai apa namanya flash atau udah pakai ini ya apa namanya kris gitu untuk bayar di kantinnya. Satu lagi terakhir pertanyaannya. Aduh, karena udah ada raise hand dari Vendra di Semarang. Vendra silakan. Halo Kak, Ya, itu umur minimal buat nabung di bank berapa ya? umur minimal untuk menabung di bank. Silakan Kak Dian. Iya, menabung di bank itu tidak ada minimal usia karena masih didampingi dengan orang tua. Anaknya Kak Dian ini masih umur 1 tahun sudah punya rekening di bank sih. Namanya nanti berdua, nama Kak Dian dengan nama anakku. Jadi nanti tadi Rendra ya, Vendra. Ya, Vendra bisa pergi ke bank kapan saja di usia berapa saja bersama mama atau papa. Nanti bawa dokumennya, Vendra udah bisa punya rekening sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih Vendra ya, pertanyaannya udah dikasih tahu nih. Makasih ya Kak. Ya, ya. Sama-sama. Oke, nah pertanyaannya kayaknya masih banyak lagi yang mau nanya, tapi karena waktunya terbatas, kita harus lanjut ke sesi berikutnya. Sebelum kita berakhir ya, kakak mau kasih polling. Tadi udah ditanya di awal ya, seberapa tahu sih tentang literasi keuangan. Nah, setelah dengar cerita dari Kak Dian ya, kita polling lagi, seberapa tahu sekarang adik-adik tentang literasi keuangan ya. Yuk, boleh di launch pollingnya Kak Dian Kartika. Oke ya, sekaligus dengan apa topik yang sahabat sukai dari acara ini ya, dan juga bagaimana perasaannya setelah sesi ini. Silakan boleh diisi. Ya, oke. Oke. Nah, adik-adik, kalau mau dapat bukunya, tadi sudah ada ya di kolom chatnya, linknya nanti boleh di-download ya, boleh dibaca-baca bersama orang tuanya juga ya. Oke, di sini sudah semakin banyak nih yang isi pollingnya. Yuk, dibuka pollingnya, langsung diisi. Wah, luar biasa sekali. Ternyata semuanya bilang sesuai dengan yang diharapkan dan suka banget nih 93% suka banget sama penjelasan terkait literasi keuangan dan luar biasa nih udah 40% yang tahu dan 15% yang sangat tahu ya sudah meningkat jauh nih Kadian dan Bambi sukses hari ini misinya. Iya, ini tadi Bambi bilang nih, Bambi mau say thank you juga buat adik-adik yang udah dengerin cerita Kak Dian hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa diterapkan. Jangan lupa, ayo kita ke bank untuk kita nabung. Oke, adik-adik. Komiknya tadi dibaca di rumah ya. Bambi udah baca loh, bagus banget ceritanya. Oke. Ya Luar Kak. biasa. Kasih tepuk tangan dulu sebelum selesai lagi, sebelum selesai aja terus ya Kak ya. Kita foto bersama yuk sama Bambi sama Kak Dian ya. Yuk kita foto bersama ya. Silakan mulai nyalain kameranya. Oke, yuk kita foto sama-sama. Thank you komiknya Kak Dian ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Senyum yang lebar. Ada Mami Jacqueline, ada Kianri, ada Hani, ada Zulfa. 1, 2, 3. Oke. Yuk, ada Caca, ada Vano. Boleh nyalain kameranya. 1, 2, 3. Oke, yuk ke halaman 4. Ada Shana tadi ya. Yuk, boleh nyalain kameranya. 1, 2, 3. Oke, di halaman kelima. Oke, ada Ben Joshua, ada Kellen, ada Alena. 1, 2, 3. Oke, yuk halaman ke-6. Ada, dari Palu. Ada dari mana lagi nih? Waduh, rame banget. 1, 2, 3. Oke. Kasih tepuk tangan, kasih emot-emotnya buat Kadian dan Bambi. Sampai jumpa lagi Kadian dan Bambi. Sahabat Kuat, jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana sahabat Kuat, karena hari ini kita mau meet and greet sama juri OSK ya. Nanti adik-adik boleh tanya-tanya terkait penjurian di OSK ya setelah ini. Jangan kemana-mana, langsung ambil minumnya, ambil snacknya, kita duduk lagi bareng-bareng ya. Bye-bye. Bye-bye.
Kakak Dian dan Memi. Jajan sih boleh saja, sisihkan